backgroundnya. Kalau Allah Akbar, emang ada setannya nih kata gue. Emang lokasinya juga serem banget di hutan, misalnya. Tuh kan. Waduh. nah, ini emang gimana sih? Ini settingan atau ada sih? Best. Hi Slay and Slayers, welcome back to Slay and Say. Gue seneng banget karena di episode kali ini gue kedatangan salah satu aktris favorit gue. I'm a big fan of her. Kayak mungkin bukan lo, nanti baru mau gue panggil. Ya kalau lu kan Mungkin kayak lo ngomongin gue. oh, enggak lah, ngapain lo lu? Oh iya, oke. Ini kita langsung sambut aja bintang tamunya. Ini dia Asmara Abigail. Halo. Thank you, Slay and Slay. Thank you for Slay coming. and Say. So you slay and you say it. You know. Welcome to Slay and Say, babe. Thank you How so are you? much. I'm good. Thank you for the invitation. Iya, cantik banget ya. Kayak bener-bener aku ngeliat kesini tuh happy, good mood. Kan? Nah, gini. Coba gini. Oh my god. Sama banget kan? Bener-bener mau. Tanya gold yang dipakainya sama banget. Konsepnya sih sama ya, cuma emang bentukan dari yang atasnya Kan kayaknya ini emang agak beda. Asmara Abigail. Asrama Abigail. Asrama ya. Asrama. Oh, asramanya bukan asmara ya. Bukan. Yang Kelihatan penting sih. kebersamaan kan? Kebersamaan. Iya, benar. Ngariung. Chaos gitu ya, chaos kan. Gitu. Kan Gitu biasanya chaos kan. Asmara, how are you by the way? Good. Aku baru selesai teater. Aku undang kamu juga. Betul, tadi aku bisa datang. So sorry. Mudah-mudahan kita bisa emang. bikin next Next project show-nya. bareng. Betul. Jadi kamu bisa hadir. Bisa hadir Atau dan bisa show main. juga. Who knows, ya kan? Harus sampai Tidak jatuh. apa. Itu emang ngerepotin ya yang berurusan sama Ojemo. Ya pasti ada aja gitu. Tongkat ajaib itu. Ya. By the way, kamu sekarang lagi sibuk apa, Asmara? Nah, karena kebetulan kemarin itu pas aku teater, itu aku produce, direct, I wrote the script by myself, I did the research by myself, terus ya aku perform bersama Ayla, ada temen aku. Jadi sekarang aku kayak I need a break. Iya. Itu pasti capek banget gak sih? Kamu Capek ngurusin itu berapa banget. lama, Beb? Sebenarnya project ini tuh udah ada di kepalaku dari 2019 Oh, wow. dan Berarti banyak lumayan aku lama ya. pikirin waktu COVID. Jadi waktu COVID aku benar-benar sampai ke bawah mimpi. Cuman baru aktif bikin kayak project deck itu Oktober tahun lalu. Oke. Abis itu baru mulai pitching Januari tahun ini sampai pelan-pelan rampung. Skripnya baru finalize 6 hari before show. Really? Ya, and it's a monologue kayak 6 Oh, pages. monolog. Jadi Yap, kayak yap, yap, yap. mesti dihafalin kan, dihafalin dan dimengerti dan dilahap. Harus dilaksanakan gitu, bener-bener Dilaksanakan. gitu kan. Terus habis itu co-producer aku Yulia Evina Bara tuh baru on board yang bener-bener kita kerjain bareng tuh tanggal 9 Oktober. Jadi kurang lebih kayak 1 week before the show, tapi karena semuanya udah jago dan ini kan production house-nya kawan-kawan media, mereka tuh udah punya kayak tim lah, kayak lighting siapa, stage manager siapa, jadi begitu tanggal 9 lock, itu seminggu prep. Mungkin kalau orang biasanya kalau teater sebulan, 2 bulan, ini karena emang juga show-nya simple, it's a monologue kan, jadi kayak musisinya juga 3, cuman gitar hawanya kayak bossa nova gitu, terus pakai tabla karena si karakter yang kita mainin Ratna Mohini tuh dia jago nari Jawa dan India, jadi kita butuh tabla untuk aksen Indianya sama suling, jadi musiknya juga simple banget, semuanya juga udah jago, jadi cepet banget seminggu tuh benar-benar terus ya udah show. Tapi seminggu kamu itu berarti beneran everyday padat banget pasti ya? Everyday padat banget dan ternyata kayak ini kan aku baru pertama kali jadi produser, director, writer sama actor bareng kan. Jadi kayak pagi masih ngurusin kayak ini sponsor gimana. Terus habis itu kayak lagi ngafalin skrip, terus kayak Mbak Abi bisa brief dulu Iya, untuk oh my God. Mbak Ayla sama Allah Mas Akbar. John. John Afid tablanya kan. John White Shoes. Jadi kayak oh iya mesti brief dulu. Bagi kepalanya banyak ya, dengan tangan cuma 2, kaki cuma 2, mulut cuma 1, tapi harus ngurusin ina itu. Itu kalau lu sendiri kayak gitu pasti udah Tinggal. ditinggal ya pasti.
Udah cancel gitu. Ya, tapi kayak aku bersyukur banget timnya oke banget, benar-benar support system aku, dan aku ada co-director juga Dani Huda, jadi dia juga udah sering bikin berapa kali bikin show dan berapa kali bikin film, short film. Jadi dia lebih tahu teknis, misalnya kayak lampu untuk adegan ini stylenya gimana, yang lebih Moodnya gimana, iya, moodnya dia lebih gimana, paham. karena aku juga di panggung kan, jadi aku nggak bisa ngelihat Kontrol. diriku sendiri. Jadi ada co-producer, ada co-director, jadi semuanya benar-benar bantu. Mudah-mudahan nextnya kamu Nextnya, hadir. amin ya. Tapi itu keren banget loh. Kamu puas sama hasilnya tapi? Puas, tapi Alhamdulillah, kayak puji Tuhan. sebenarnya karena aku yang nulis skripnya, aku tahu nih ada yang keputer kalimatnya. Cuman kan penonton tinta tahu ya. Kita tindus ya, tindus tahu ya. Tahu. Cuman aku sendiri kayak kayak tadi keputer. Jadi kayak sebenarnya kita kan nulis skrip udah tahu klimaksnya didesain kan, kayak we have to close it with this sentence gitu. Cuman karena keputer buat aku, aduh jadi kurang gong nih. Tapi penonton ngelihatnya juga kayak gong-gong aja. Pasti bagus-bagus aja sih. I mean it's Asmara Abigail. Hello. Tapi lebih menantang mana Kak, main teater atau main film gitu? Sebenarnya menurut aku mediumnya beda. Jadi kalau memang kakak-kakak juga pingin melebur ke dunia ini, Dunia itu. menurut aku seru banget dieksplor dua-duanya karena kita menggunakan teknis yang berbeda. Kalau untuk teater, bayangin we are acting untuk penonton yang paling belakang. Jadi kayak proyeksi suaranya mesti segede itu, terus kayak gerakannya juga ibaratnya penonton yang di ujung mesti lihat nih gitu. Sementara kalau mediumnya kamera, kadang-kadang tuh nggak usah dibicarakan, cuman pakai lirikan mata, itu maksudnya udah nyampe kan. Karena Iya, tergantung juga lensa apa. Kadang-kadang kita cuman gini aja tuh udah ketahuan maksudnya karakter ini gimana, apa dia gimana? curiga, apakah dia mempertanyakan. Yap. Jadi cuman kita merem atau melek Itu tuh orang tahu udah gitu kan. tahu. Jadi benar-benar menurut aku kalau emang pengen nyebur ke dunia keaktoran ya, seru banget explore dua-duanya karena kita jadi punya pengalaman dan tahu kayak teknik-teknik baru dan bisa lebih main, lebih bisa explore, lebih tahu kayak oh kalau teater kayak gini, kalau film kayak gini. Sebenarnya mediumnya aja yang beda. Dan tapi kayaknya beneran bisa jadi pelajaran juga ya. Misalnya kayak gedenya awalnya di teater, nanti banyak hal-hal yang bisa diambil yang bisa kita terapin di film gitu kan. Dari Kayak- film juga bisa diterapin ke teater. kayak di film mungkin kita mesti kayak tahu ini lagi pakai lensa berapa nih. Jadi kayak kita tahu pergerakannya mau segimana. Jangan kita udah gini-gini, taunya cuma segini. Iya. Jadi gitu kan. Tahu ini full ya Kak. Ini nggak ada. Ini sebenarnya direkam dari belakang Kak. Jadi tadi Kakak Dia pakai cuma matanya aja yang diambil gitu. nggak berguna Kak, karena kita shoot dari belakang. Jadi kepala Kakak tadi. Itu kan ya jadinya nggak berguna gitu kan. Kalau Kak Jema sendiri lebih susah mana? Pinjol atau waktu itu jadi yang pengamen-pengamen itu lebih susah ngamen apa pinjol sih Kak? Aku sih lebih susah belajar ilmu hitam ya. Penting itu ya, penting. Belajarnya Penting ilmu banget. Emang, karena kan aku punya susuk di pundak. Di pundaknya tuh susuk Bisa ya. gini-gini dong. Tajam Gitu, ya, tajam. benar menggoda ya. Nah, tapi Asmara sendiri kamu sekarang lebih banyak kegiatannya tuh di Jakarta atau lagi di luar kota atau mungkin di luar negeri atau gimana? Nah, kebetulan dari Juni, Juli, Agustus, September, awal Oktober tuh aku nggak banyak di Jakarta. Pulang cuman ganti koper, berangkat. Gila. Pulang Cewek-cewek mengudara ya. Warawiri di Cakrawala. Cewek-cewek hektik ya. Betul. Pengen deh kayak gitu. Enak tau aku tuh mimpiku tuh pokoknya jadi hektik aja. Tapi kan aku baru lihat kamu abis slay banget naik kereta. Iya betul. Kemarin ya itu juga ya. Itu sebulan lalu kayaknya itu lumayan seru juga. Nah, kalau aku kemarin Juni syuting di Bali, Juli syuting di Aceh, dan Acehnya tuh kayak 6 jam dari Banda Aceh. Jadi 6 jam dari Banda Aceh tuh naik mobil. Jadi Naik mobil. gitu. Oh my god. Di Gue kayaknya udah Takengon. muntah dia udah mabuk. Dan jalanannya tuh bener-bener tiba-tiba
tiba-tiba ada truk. Iya kan ngelewatin kayak ini kan apa jalan tol apa sih sebetulnya tol Sumatera ya? Banyak supir-supir Nggak Sumatera. tahu, Kak. Enggak, Saya makanya bukan supir juga. Adanya ke sini. cuma masuknya Sorry tuh banget. kalau ngelewatin jalan tol tuh suka ada disebutnya supir Sumatera jadi yang kayak truk gitu. Iya. Ya itu mesti jago sih. Jadi Iya, itu kayak deg-degan sih. nah, Juli aku di Takengon, tapi aku kayak sempet ke Paris ada kerjaan cuman 2 malam. Jadi from Takengon to Paris. From Takengon to Paris 2 malam terus back to Takengon. Ya. Nah, Asmara kamu nih aslinya orang mana sih? Dari mana? Sebenarnya aku lahir di Jakarta, tapi kalau papa turunan Jogja, cuman dia sebenarnya lahir. Aku juga bingung kalau ditanya orang mana itu lebih kayak turunan apa lahirnya di mana. Kayaknya turunan deh. Turunan ya. Kalau papa tuh turunan Jogja, kalau mama dari opa tuh Chinese Manado, oma Belanda Portugis. Jadi ada hawa-hawa Iya. hawa dari Semuanya ada ya. Aura hawa-hawa percampuran bener-bener gitu. kayak hawa-hawa dimsumnya ada, tapi hawa-hawa beverages-nya juga ada. Congsang banget namanya Congsang. Iya, tapi maksudnya mix kamu tuh semua gen-gen yang kayak kuat gitu loh gennya, ngerti nggak sih? Chinese punya gen yang kuat banget, terus Jawa. Indonesia, Jawa juga gennya kuat banget gitu. Makanya aku terakhir tuh dapat film aku seneng banget karena orang kadang-kadang ngelihat mukaku dikira pasti orang Jawa. Tapi terakhir aku main film pendek, aku jadi Chinese Tangerang. Oh, jadi Chinese Tangerang. Chinese Tangerang. Jadi semuanya bisa ya, serba Iya. bisa ya. Kalau ini selalu dikira orang gila sih, mau gimana? Iya, Kak. Di kiri, kanan, atas, bawah kita orang gila aja ya. Tapi aku se-Chinese itu gak sih, Kak? Kalau Chinese kalian- banget sih kalau dilihat dari pori-porinya ya. Iya ya. Pori-porinya Kelihatan. agak cincong-fannya tuh ada gitu. Aku Itu- doyan banget itu favoritku. cincong-fan. Aku suka Itu banget favoritku. cincong-fan. Itu Jadi favoritku ngomongin. banget. Jadi Wah, kalian. makanan ya. Gue. Aku selalu beli di depan sekolah aku tuh cincong-fan dulu. Ada yang enak banget di depan Senayan City, guys. Kalian harus coba. Oke. Depan Senayan City. Oh, kita order aja sekarang Itu nih. enak banget. Depan kampus Mustopo. Oke. You gotta try it, it's so good. Oke. Nah ini Asmara, kalau misalnya kita sedikit robek ke masa kecil kamu tuh sebenarnya besar di lingkungan seperti apa sih? Apakah kayak ayah atau ibu kamu tuh emang udah seniman juga atau gimana? Jadi kalau dari keluarga papa tuh dia politikus diplomat gitulah backgroundnya. Kalau Emang gue tanya ya kan gue emang. Eyang kakung aku. Sorry, Eyang, izin ya, interview ya. Eyang kakung permisi. Nah kalau dari keluarga mama kayak pengusaha rumahan gitulah. Jadi oma aku, Oma Jane, dia dulu penjahit yang suka bikin baju-bajunya Titi Puspa. Oh. Jadi kayak tukang jahit rumahan, tapi udah bisa bikin kucuk. Jadi Oh my god. jadi bayangin oma-oma Belanda ya jahit bajunya Titi Puspa yang bulu-bulu gitu. Yang gong gitu ya. Keren Oh banget. wow, tapi keren. Tapi nggak diseriusin apa kayak emang home production aja gitu? Kayak home product, kayak inilah kayak Buat ibu-ibu hobi aja. jahit di rumah, tapi kliennya Titik Puspa. Titi Puspa, terus bikin baju-baju panggung gitu. Nah, makanya mamaku juga sempat sekolah desain juga, dan mamaku jago banget sih ngegambar. Banyak yang jago ngegambar dari keluarga papa juga, kayak om aku jago. Kebetulan papa nggak nurun di papa bakatnya yang melukis, tapi kayak yang kakung aku, beberapa om aku jago, mamaku juga jago ngegambar. Tapi semuanya jadi hobi. Oh, bukan yang dijadiin ke profesional gitu ya? Cuman mungkin karena mereka udah biasa hobinya artistik, mamaku juga penari Bali dulu ya, sering perform walaupun bukan profesional. Jadi kayak aku mengarah ke ranah artistik tuh mereka support dan nggak mempertanyakan Yap. gitu. Ya dari dulu-dulunya emang kakek kamu segala macam itu udah semuanya pekerja seni gitu ya berarti ya. Jadi mereka pasti ngerti ya sekarang kamu masuk ke dunia actress apa segala macam. Mereka sih support banget sih. Jadi kayak apalagi maksudnya kalau di dunia aku sekarang sebagai seniman, tapi juga kayak
ya ternyata ini secara profesional juga bisa menghasilkan Yap, gitu yap. kan. Sementara mereka dulu ngelihatnya cuma sebagai hobi ya, mereka kayak senang banget kayak melihat dunia yang berbeda gitu. Ternyata kalau bisa diseriusin emang if you're really good at it gitu, terus jago juga dengan tim yang pas, bisa marketingnya dan lain-lain, ya itu bakal jadi bisnis Yap, gitu. yap, yap. True. Showbiz. Right? Showbiz. Betul. Tapi dulu kalau kamu waktu pas sekolah katanya suka diejek guru ya, sampai pernah dianggap gangguan mental gara-gara potong rambut pendek. Hah? Itu Ya aku sependek dulu apa? dikira gila. Cuma perkara ini ya, rambut pendek ya. Ya siapa tahu dia emang mau jadi aktor, kita nggak jadi. Ya nggak, sekarang kita semua gila. Saya emang kita semua gila, cuma nggak keliling aja. Biasanya yang gila-gila yang sukses Betul. ya. Yang kecil-kecilnya gila kan. Iya. Yang kecil-kecilnya agak lain. Iya kayak, Betul. oke nih gitu. Jadi aku kan sekolah dari TK sampai SMA tuh di sekolah Katolik yang benar-benar strict banget, Iya. kayak apa rok mesti segimana, apa kaos kaki Kaos mesti kaki, segimana, baju baju. gedombrengan semuanya gede-gede. Ngeliatin anak negeri kan zaman dulu kayak roknya segini-segini. Iya, span, roknya span, bajunya Kebajanya kecil-kecil, aku kayak pingin keren gitu, tapi ngaca kayak gedombrengan gitu, kayak kayak orang-orang sawah gitu. Karena ada aturannya kan, kalau di sekolah Katolik tuh very Banget, strict. dan kayak sepatu tuh cuman bisa yang hitam Hitam. semua. Sementara kita kan pingin pakai yang macem-macem Iya. kan, dan itu nggak boleh. Terus aku juga suka banget kayak ngedesain buku agenda, kayak aku bikin collage, karena aku dari dulu suka baca majalah fashion. Ada tanteku yang kerja jadi pramugari internasional, selalu flight internasional. Tiap kali dia pulang dia selalu bawa kayak Vogue, Harper's Bazaar, Elle dan lain-lain. Jadi aku kerjaannya gunting-gunting fashion spread, aku taruh jadi kayak cover buku-buku sekolah. Itu semua disita sama guru-guru, katanya mengganggu konsentrasi. Aduh. Ibu, itu malah Ibu bikin gimana konsen, ya, Bu. Iya. Terus zaman itu Victoria Beckham baru potong rambut bob yang sampai di shave. Oh iya tahu, Oh, yang iya. pendek banget kan. Yang pokoknya belakangnya aku juga di shave tuh, pokoknya persis kayak Victoria Beckham. Dipanggil lah ibu aku ke kantor kepala sekolah, ditanya, Asmara kenapa seperti ini? Dia gangguan mental sampai memotong rambutnya se-ekstrim Ekstrim itu. itu. Terus mamaku kayak, Pak, itu mau ngikutin istrinya pemain bola ya? David Beckham itu loh, Pak. Harusnya kayak Istrinya malah David fashion Beckham juga. itu loh, Pak. Nah, tapi ini aku SMP ya, SMA makin banyak lagi problematikanya. Kasusnya. Berarti termasuk anak yang problematik ya? Selalu Rebel dikira ya? gila. Iya. Karena SMA tuh aku kelas 2 SMA masuk Go Girl Look finalis kan. Itu kan kadang-kadang dapat kerjaan misalnya jadi model potong rambutnya dicat, Iya. terus udah di dark brown lagi, tetep kan nggak, dia kadang-kadang Udah, luntur ya. Jadi kadang-kadang masih merah Iya, atau iya, apa, itu juga masalah lagi. Padahal maksudnya di kepalaku kayak, oh my god, aku udah bisa kerja umur segitu, dan zaman itu megang uang tuh kayak banyak banget buat anak kelas 2 SMA, bisa nabung pelan-pelan. Itu tahun berapa sih, Asmara? Dan Aku ingat nggak Go Girl Look tuh 2008. 2008. Tapi aku pertama kali casting terus dapat kerjaan tuh 2004. Oh wow, aku masih 2 tahun. Aku sudah kerja Udah kerja ya, udah banting tulang ya. Di situ gue masih kayak minta susu. banting tulang. Masih minta susu. Aku 2004 itu jadi model foto katalog. Inilah suatu brand yang zaman dulu terkenal banget. Zaman dulu kan belanjanya pakai katalog ya, Iya. katalog majalah. Sampai ke daerah-daerah kan ada kode-kodenya. Nah, itu aku foto, pertama kali aku foto sehari 100 baju. Oh wow. Jadi kayak besok, dan foto 2 hari. Jadi 200 baju itu pekerjaan pertamaku. Aku umur 14 berarti. Dan seneng banget. Kayak ya foto 200 baju tuh kayak Ya udah. Iya. Yang kayak di video-video China gitu Iya, kan. Cepet yang kata gitu ya. Oh my god, living the dream life. Itu seru Tapi banget. kayaknya sih. gue juga kayak akan banting meja deh Iya, kalau 100. 100 kalau 200 baju sih gue juga ya lama-lama Bu kayaknya emang saya sakit mental banget. Iya. Emang iya deh Bu. Capek gitu. Tapi itu kamu udah dapat penghasilan yang lumayan besar pada saat itu berarti. iya, terus aku sering banget nabung, dan tabungannya itu aku beliin euro.
Karena dari dulu aku tuh kayak pokoknya gue mau ke Eropa. Gitu. Iya, Jadi aku tiap bulan tuh ada hitungan tahun ini, misalnya bulan ini bisa nabung misalnya 50 euro itu ada catatannya. Oh wow. Kayak pokoknya kayak aku mau ke Eropa. Udah ada visinya gitu ya, Visionnya. visionnya mau kemana gitu ya. Berarti tapi kamu pas lulus SMA kamu pindah beneran ke Eropa atau masih? Enggak, jadi waktu SMA aku kuliah dulu di sebut gak ya kampusnya? Nggak apa-apa kalau. Di LaSalle, di Oh, LaSalle. asal desain ya. Ya, aku tapi ngambil fashion business. Oh. Nah, ketemu dosen namanya Dani Ismanu. Itu kesayangan aku banget, she's my hero sih. Jadi dia tuh dulunya anak sastra Prancis. Terus dia kerja di Donna Karan di New York sempat. Nah, terus kita tuh sering kayak after class ngobrol sama dia. Tapi aku tuh ngerasa kayaknya yang benar-benar fokus ngedengerin tuh aku. Aku tuh ngedengerin dia tuh bisa sampai kayak gini. Karena dia dengan pengalaman dia di Eropa sama di New York tuh aku kayak oh my god she's so cool. Terus kayak she's fluent in French and Italian. Ya apart from English ya. Jadi aku kayak oh my god gue pengen banget kayak dia. Nah besokannya aku langsung kontak Pusat Kebudayaan Italia sama Prancis, Istituto Italiano di Cultura Jakarta sama Institut Français d'Indonésie langsung daftar. Jadi aku Selasa Kamis bahasa Itali, Senin Rabu bahasa Prancis. Terus ya udah habis itu aku nyari beasiswa S2, ketemu dapet duluan yang Itali. Jadi makanya aku ke Milan. Cuman kayak she really shaped me si Miss Dani. Miss Dani. Miss Dani. Salamnya Miss Dani, mau juga dong Miss Dani. Kamu bisa nih bawa kali. Justip nggak apa-apa, Justip nggak apa-apa. Iya, bawa Miss, ini Justip nggak apa-apa bisa ya. Bisa. Open Justip ya. Bisa. Nah ini sama Asmara aku juga denger ya desas-desusnya tuh katanya ini keluarga kamu juga sebenarnya tuh cukup unik di luar tadi keluarga kamu juga ada beberapa yang melakukan bisa dibilang pekerjaan seni juga lah ya menjahit apa segala macam tapi keluarga kamu tuh suka banget sama kuda. Iya, Keluarga, jadi bahkan sampai udah berkuda dari tahun 60-an. iya, jadi jadi kita tinggal tuh di ranch berkuda sebenarnya sekarang. Nah, si ranch berkuda itu udah ada dari tahun 67. Nah, tadinya tempat ini tuh dipakai cuman buat weekend. Kalau misalnya papa dan om-om dan tante-tantaku weekend tuh ke Ciputat mau naik kuda. Mereka nggak tinggal di situ. Sampai akhirnya udah nggak aktif karena satu dan lain hal. Aku entah kenapa tuh kayak seneng banget berkuda dari kecil. Di deket rumah, ini kita udah tinggal di Ciputat ya, tapi ranch-nya udah nggak aktif lagi. Di deket rumah tuh ada Pamulang Equestrian Club kan. Tahu yang gede banget kan? Iya. Nah, aku suka naik di situ. Terus habis itu si coach-coachnya bilang lah, equestrian instructornya bilang, si Asmara nih berbakat Pak, dan zaman itu aku kayaknya kelas 5 SD nggak ada takutnya, ngebut lah, apalah segala macam nggak ada takutnya, udah jatuh naik lagi, pokoknya bener-bener kayak anak gila. Ekstrim lah ya, bener-bener ekstrim ya. Apa nih cewek nih? Kayak wah gitu. Terus papaku bilang kayak kenapa nggak naik di rumah aja, maksudnya kan tempatnya udah ada. Ya udah akhirnya kita bikin lagi. Nah habis dari situ bikin lagi di rumah, sempet sampai kayak ada 30 kuda lah ya. Dan itu kayak kalau berkuda tuh usahanya kayak kos-kosan gitu loh. Jadi kita buka tempat, misalnya kamu punya kuda, kamu bisa taruh di rumahku. Pintu gitu-gitu ya. Kosan tapi kuda. Kuda. Makanya bisa sampai 30, terus bentuk usahanya juga bisa jual beli gitu. Karena kuda tuh levelnya beda. Misalnya kamu baru mau belajar, butuhnya berarti kuda yang pas buat beginner. Kalau mau jadi atlet, kudanya juga levelnya makin naik. Jadi kayak atlet manusianya naik, atlet berkudanya tuh juga naik. Dan menurut aku berkuda tuh olahraga yang sangat unik karena dia nggak dibedain perempuan sama laki-laki. Jadi dia digabung. Semua caranya sama. Iya, jadi cabornya tuh nggak ada yang kayak cabor laki-laki, cabur perempuan nggak, dia bareng. Dan juga menurut aku kayak di mana manusia dan hewan tuh sama-sama atlet, jadi kayak sinkronisasi. Dan bener-bener itu kita mesti jadi satu, kayak. Dan menurut aku itu salah satu pengalaman paling spiritual sih, karena kayak kita kayak avatar gitu nyambung. Connect gitu ya kan. Dan itu rasanya kayak gitu gitu. Jadi
Cuman aku sempat kecelakaan lumayan parah, kelas 5 apa 6 SD ya. Parah banget, sampai habis itu aku baru takut tuh. Aku kayak nggak bisa balik lagi tuh naik kuda kayak dulu. Bener-bener babak belur kayak berdarah-darah. Kamu jadinya juga trauma ya. Iya, bagus sih harusnya. Kalau nggak itu dia nggak acting. Kata gue dia jadi atlet. Bener Nah, sih. abis itu aku naik cuman jadi hobi, tapi nggak fokus yang aku mau jadi atlet. Tapi dulu cita-citanya emang pengen jadi atlet. Tapi mungkin biar kamu nggak cedera gitu mungkin bisa coba kuda lumping kayaknya lebih ya. Kayak lebih gampang ya. Nggak ngamuk ya. Atau yang di Rodeonya Madonna. Iya. Sebagai kayak gini ya. Yang kayak kalau bisa di pasar malam tuh udah gila nggak sih, banteng tau nggak sih yang begini-begini yang sampai Biasanya kalau di pasar malam udah karet-karetan gitu tuh. Iya, kalau lu kan gong setan mainnya yang muter. Iya kan? Bener. Yang muter-muter gong setan gitu ya. Gue. Itu cewek Ada duit gitu ya. ekstrim ya. Nah, oke. Asmara juga katanya kamu setelah itu baru memutuskan untuk terjun ke industri film kan. Kamu inget nggak kayak pengalaman casting pertama kamu itu kapan? Jadi Terus gimana gitu? kalau film, aku emang hobi nonton film. Jadi dari kecil mama juga suka ngasih tontonan film dia, dan aku tuh masih inget walaupun di bawah umur nemenin mama nonton Pretty Woman tuh aku kayak terwow kayak oh my god, Richard Gere, Julia Roberts, kayak wow. Ini juga cewek-cewek Eropa di kata gue. Bener. Nah, abis itu mulai zaman rental DVD VCD kan. Iya. Di Blok M gitu-gitu ya biasanya kan. Aku tuh ada di deket sekolah, dan pulang sekolah ini kayak SD, SMP, aku selalu ke situ. Dan entah kenapa nggak ada yang ngajarin, aku selalu larinya ke rak yang festival, film festival pokoknya. Padahal nggak ngerti. Film-film festival tuh film pendek gitu ya berarti ya? Nggak, film festival yang selalu ada kayak tanda Cannes, Oh, Venezia, Berlinale. iya. Pokoknya ada tandanya kan di covernya. Nggak ada yang ngajarin, cuman kok kayaknya penasaran gitu. Dari dirinya pengen ngambil yang itu gitu. Iya. Jadi dari SMP tuh aku udah banyak nonton film festival, dan nggak tahu kenapa aku seneng banget nonton film hitam putih. Jadi kayak nonton Casablanca gitu-gitu tuh aku SMP. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin aku nonton mulai TK malah. karena Itu, iya, lama eyang banget kan? aku kayak ngasih lihat gitu. Jadi kayak mungkin sinema backgroundnya tuh udah kebentuk gara-gara dari kecil. Nah, terus habis itu mulai go girl look modeling. Terus habis itu mau ke film tuh nggak ngerti caranya gimana, kayak koneksinya ke siapa, casting directornya gimana. Nah, awalnya tuh mulainya gara-gara iklan dulu. Lama-lama abis dari iklan, terus dapet sekali, aku inget banget, aku pertama kali syuting sama Dimas J. Seneng banget, iklan panjang, jadi syutingnya 2 hari. Tapi abis itu, aku casting iklan 2 tahun gak dapet apa-apa. 2 tahun casting gak dapet apa-apa? 2 tahun aku casting gak dapet apa-apa. Dan itu aku sambil kuliah lasal, misalnya kayak ada break makan siang aku casting. Terus balik ke kampus, terus kelas, abis itu sorenya casting lagi. 2 tahun tuh gak dapet apa-apa, terus aku yang kayak, ini gue gak jodoh apa gimana ya, gue S2 aja lah ke Milan. Akhirnya aku ke Milan. Begitu pulang ke Jakarta, aku datang ke premiernya host Cokro Aminoto, filmnya Garin Nugroho, ketemu sama Mas Garin. Kan aku kan emang suka dress up ya, mau acara orang juga. Selalu ekstra ya. Mau ke warung kalau bisa jadi dress up, sang bulan. Iya, mau naik ojek ya, mau kemana gitu kan, emang seneng dress up. Serving looks as always ya. Serving looks gitu. Cuman kan kalau di zaman itu, kita ngomong tahun 2014-2015 ya. Premier tuh nggak kayak sekarang yang benar-benar grande, semua orang dandan. Zaman itu kalau tamu dandan dikira kayak apa sih lo mau curi-curi spotlight gitu, padahal kayak oh my god emang gue tiap hari kayak gini. I am. I'm a star. Nah tapi gara-gara gue dandan, Mas Garin langsung kayak nanya, siapa perempuan surrealis itu? Surrealis itu loh. Siapa perempuan surrealis itu? Akhirnya dipanggil casting. Casting lah, dapet deh tuh si Setan Jawa. Oh itu film pertama berarti Film Setan pertama, Jawa. karena Mas Garin itu sudah mengcasting, anggaplah dia udah casting
penari Jawa profesional se-Jawa, se-Solo, se-Jogja Udah ya. banyak banget lah ya. Dari si jargon-jargon isi-isi ini. Nah, karena zaman itu aku belum punya showreel, kan nggak ada portfolio dong, belum pernah main film. Zaman itu gue lagi sering-seringnya pole dance. Gue kirim lah video gue pole dance. Berkeliling-keliling lah tuh ya. Setelah melihat ribuan penari Jawa, kayak kok ada ya? Kan yang pole dancing malah lebih oke ya. Iya. Yang pole dancing ini malah lebih memikat ya. Jadilah jodoh begitu. Oke. Berarti kamu film pertama juga langsung horor ya? Nah, si Setan Jawa tuh sebenarnya mungkin judulnya horor, tapi dia tuh sebenarnya kayak art house to the max. Filmnya hitam putih, terus tentang pesugihan, tapi very artistic. Dan dia itu cuman ditampilkan biasanya di teater. Kita terakhir di Paris show-nya, itu mesti pakai live orchestra, classical orchestra, 30 pemusik, sama gamelan orkestra 30 pemusik. Jadi kayak musiknya live dan dialognya tuh semua pakai sinden. Jadi kayak hybrid gitu. Kita bilangnya cinema concert. Jadi kayak zaman dulu di abad 19 belum ada teknologi suara. Semua film kan masih film bisu, musiknya Live musik gitu live. ya. Nah, ini sebenarnya kayak mau recreate kayak gitu. Jadi emang project pertamanya tuh lebih art house lah. Oke. Nah dari banyak hal yang pernah kamu coba ini, dari nari, terus fashion juga, sampai ke film, kamu nih emang tipikal anak yang kayak gampang bosan, atau emang kalau suka ya udah kamu gas aja gitu, coba ambil gitu? Mungkin lebih ke kayak penasaran terus pingin coba kali ya. Terus mungkin kalau ada hal yang aku suka ya pingin di lesin terus gitu. Cuman kadang-kadang kita, misalnya aku mau les pole dance lagi, atau mau les tango, atau mau les flamenco, itu zaman dulu itu aku lumayan sering les itu. Cuman kalau sekarang, aduh nyari waktunya kapan. Susah ya. Padahal menurut aku sebagai seorang aktor, di saat kita nggak kerja, itulah saatnya kita kayak nerusin hobi-hobi ini. Karena kayak begitu casting kayak, lo mau apa? Gue mau main Gua pedang udah bisa, wushu bisa, panjat tebing bisa, mau karakter apa? Iya, bener sih, bener. Nah terus katanya orang ini kan ngecap kamu juga sekarang tuh sebagai ratu horor gitu kan. Nah kamu ini padahal katanya sebenarnya penakut kan? Sebenarnya bukan penakut, kayak aku nggak suka nonton horor. Kamu nggak suka nonton horor? Nggak. Gimana ceritanya dia? Aku tidak menikmati dikagetin dan ditakut-takutin. Tapi kalau misal, ini bingung nih kategori penakut apa enggak. Cuman kalau misalnya anggaplah lagi syuting horor ya. Anggap case-nya syuting Perempuan Tanah Jahanam di Banyuwangi. Lokasinya juga serem banget di hutan misalnya. Tuh kan? Waduh. Nah, ini emang gimana sih? Ini settingan atau guys? Ini nggak settingan ya guys? Ini episode kali ini kayaknya emang beneran horor ya, mulai masuk Halloween ya. Ini nih, jatuh kata gue. Misalnya mau ke WC-nya jauh gitu kan. Itu pasti ditawarin dong, Kak, mau ditemenin. Kayak aku nggak minta ditemenin, aku kayak bahkan aku cuman kayak ngasih tahu kayak gue ke toilet ya, terus kayak aku jalan sendiri. Maksudnya kalau hitungannya penakut pasti minta ditemenin kan. Terus kayak hotelnya tuh lumayan serem. Aku nggak bawa asisten atau yang lain kan pasti kalau takut kan pasti kayak temenin gitu. Enggak, jadi aku lebih seneng my me time, ketakutan deh gue tapi tetap I have my privacy. Iya, yang penting gue ada waktu sendiri gitu. Bodoh deh mau ada apa yang sini gangguin aja sini, mau ada kunti, ada apa segala macam, yang penting gue sendiri dulu ya. Yang penting I have my privacy. Nah ini sekarang selanjutnya kita udah selesai dulu ngobrol-ngobrol dikitnya Asmara. Sekarang kita bakal main game Smooth the Truth. Aduh takut. Oke, Asmara, jadi di sini aku punya ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Nah, jadi di Smooth the Truth ini, kalau misalnya kamu bisa menjawab, nanti kamu bakal dapat 1 ingredient yang enak. Gitu. Kalau kamu nggak bisa menjawab, kamu akan mendapatkan ingredient yang nggak enak. Oke. Gitu. Jadi dicampur. Jadi menurut aku sih jawab aja biar semuanya enak. Kalau yang ini emang mau bikin soto ya ada. Ada seledri, lemon, gitu. soto Betawi ya. Bener. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Asmara, kamu ini kan udah dikenal banyak orang. Tapi banyak orang yang kepo nih, sekarang kamu pacarnya siapa sih? Aduh. Ceritain dong dunia asmaranya Asmara. Nah, itu dia. Pilihannya kalau misal kamu bisa menjawab, kamu dapat air putih. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa jawab, dapat air lemon.
Oke, aku jawab deh. Aku kalau pacar beneran mungkin belum ada, tapi ada potensi. Nah abis itu baru nih ini harus di apa ya? Abis itu kita review lah ya, kayak reviewnya juga kayak gue mau hidupnya di mana, gue lebih pilih di New York, di Milan, di London apa di Paris. Apa di Pondok Cabe? Iya. Tahu. Ciputat gitu. Gitu kan. Misalnya kayak di Paris berarti kayak cowok yang di Paris sama yang di New York kualitasnya yang mana ya? Tapi kalau sesuai sama manifestasi sih yang ini gitu. Jadi memang kita harus comparison. Berarti sekarang tuh sebenarnya bukan pacar yang benar-benar kayak, hai kamu mau jadi pacar aku nggak, terus udah pacaran, tapi ini kayak lebih ke kandidat ya. Iya, semuanya sih mestinya mau ya. Iya, harusnya ya. Kalau enggak aja mata lo ini Asmara Abigail gitu kan. Gila kali. Iya. It's their loss sih kalau mereka nggak mau kan. Well, oke, slay. Kalau Kak Jema gimana pacar? Apa? Pacarnya gimana? Nggak ada aku. Masih SMP. Masih kecil ya. Segini kali ya. Ya cukup lah ya. Oke. Sebenarnya kalau tadi nggak jawab juga dapat air lemon, it's vitamin C, right? Tapi dia memilih mineral. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Asmara, kamu ini kan udah terjun di dunia film. Spill project film termahal kamu dan berapa sih bayarannya? Ya Allah. Kalau bisa jawab, kamu dapat kacang almond. Kalau kamu nggak jawab, kamu dapat seledri. Kayaknya kalau termahal mungkin value-nya bukan uang ya, tapi kayak recognition, terus kayak dapat pengakuan lah dari teman-teman industri gitu kan. Karena menurut aku value ini tuh juga It's bigger than money. Mau dihargain berapa juga. Menurut aku ya aku diundang jadi salah satu juri Locarno tahun ini itu kayak memberikan aku semangat kayak welcome, you're part of this big community of filmmakers around the world gitu. Kayak diundang jadi salah satu juri dan kayak ternyata yang aku kerjain selama ini dilihat sama mereka dan dianggap kayak sudah eligible gitu. Walaupun itu kita nggak dibayar ya jadi juri, dan di service lah ya, maksudnya kayak flight, hotel dan lain-lain selayaknya kita diundang. Cuman secara value money ya biasanya kalau diundang sebagai juri ada yang dibayar, ada yang enggak. Nah kebetulan yang ini enggak gitu. Tapi buat aku secara networking itu gila banget kayak secara networking. Dan misalnya aku abis dari Locarno kan aku ke Paris sekolah acting juga, terus kayak di Paris juga aku kayak sempet kayak hubungin beberapa filmmaker dan lain-lain. Begitu mereka lihat kayak dia udah jadi juri di Locarno, itu langsung kayak let's catch up for coffee, let's have a drink. Jadi kayak maksud aku ya mungkin secara uang datangnya nanti ya. Dan aku percaya rezeki itu kan bentuknya macam-macam. Misalnya kayak friendship atau kayak mungkin kayak abis itu direkomendasiin ke orang lain. Jadi kayak menurut aku apa yang kita percaya hasilnya baik pasti kedepannya akan baik gitu. Itu value-nya lebih dari miliaran ya guys. Itu kalau misalnya lu udah bisa dapat pengakuan dari dunia, orang tuh jadi kayak lebih respect sama kita, itu kayaknya ya it's bigger than money kan. Karena kedepannya yang value-nya lebih besar gitu kan. Manifestation. Right or not? Oui. Bu, kalau bahasa Prancis tapi manifestation demo artinya. Oh iya gitu. Berarti ada syong-syongnya. Orang percaya gitu. Oke. Yang penting ada R-nya AP gitu kan. Udah ini Prancis gitu. Intinya manifestasi plus action ya. Iya. Action. Apalagi tuh artinya action ternyata di action. Almond. Yeay. It's so healthy. It's gonna be so healthy. Oke. Pertanyaan ketiga. Asmara, kamu ini kan aktris, penari iya, model juga iya. Urutin pekerjaan kamu dari yang bukan favorit sampai yang paling favorit. Kalau kamu bisa jawab dapat susu, kalau misalnya nggak jawab dapat jahe merah. Oke. It's easy. Dari yang favorit dulu. Dari yang bukan favorit sampai yang paling favorit. Pertama tuh ya, aku punya account Prilove aku, jadi admin Prilove aku. Coba boleh di bawah sini. Coba tahu ada yang nyari Prilove Asmara Abigail. Terus
jadi admin tiramisu asmara tuh tiramisu aku yang ngurus Kamu sendiri. megang sendiri juga? Jadi kayak halo, kayak bentar ya Kak, saya mau premier dulu, bentar nanti saya balas. Gitu. Tapi adminnya kamu bener- yang handle sendiri. Iya, jadi aku juga kayak mungkin itu aku afirmasi tahun depan kali ya, punya tim yang saklek Iya. gitu. Karena aku masih solo karir. Siap. Tapi ini admin bukan sembarang admin ya. Orang yang mau ngebeli ya mikirnya juga pasti ini ada adminnya. Tapi lu nggak tahu aja yang ngebales di balik itu sebenarnya Asmara Abigail langsung. Gitu kan. Lucu banget, aku mau Nightmares and Daydreams premier tuh kan bajunya heboh banget tuh. Yang kayak Atun Tanjidor kan. Terus kayak bener-bener, Gede gini kan. kayak haute couture-nya Adeline gitu. Itu aku nggak bisa barang mobil yang lain karena bajunya gede banget. Kita disewain Silverbird kan, dan itu juga ditidurin, bener-bener aku kayak gini, bener-bener Met Gala vibe. Begitu turun masih kayak bentar ya Kak, saya kirim dulu nih tiramisu asmara. Oh, masih tetap ngebalesin tiramisu ya. Bener ada waktu ya dia. Gue sih kalau udah bikin baju gue seberat itu gue kayak Guys, itu yang terjadi di balik the glam yang kalian pikir mungkin the glam of kayak industri perfilman, premier, di balik itu ada seorang Asmara Abigail yang lagi ngebalesin admin Keren tiramisu. Pokoknya sebenarnya si admin itu kayak melelahkan sih, Iya, cuy. capek banget Cuman sih aku juga kayak kadang-kadang aku ngerasa dengan ngebalisin mereka satu-satu itu kayak cara aku deket sama either fans atau emang walaupun mereka misalnya bukan fans tapi mau beli tiramisu dan jadi ngefans sama tiramisunya ya, belum tentu sama aku ya. Tapi juga kayak, Kak enak banget itu, kayak bener-bener aku seneng sih bisa baca sendiri. Cuman emang ya jadi admin tuh Ternyata capek banget. masalahnya adminnya Asmara Abigail. Bingung kalau. Ya kalau adminnya cuma ngurusin admin doang mah gampang ya. Iya, tapi admin tapi juga harus ngurusin premier, Bener. film juga, project juga, kerjaan Nari yang lain juga, ini juga. Duh, Pusing. hektik ya dia. Pusing. Ketiga, aku enjoy banget jadi penari, tapi mungkin itu lebih ke hobi. Karena aku nggak pernah merasa aku penari profesional. Kadang-kadang si teknik menari diperlukan untuk beberapa karakter, tapi aku tuh nggak pernah ngerasa kayak I'm a professional dancer tuh enggak. Dan aku nggak tahu ya cara kerja otakku tuh kayak susah banget ngafalin koreo. Sama Kayak- aku nggak bisa dance Sama. banget. Aku nggak bisa dance banget. Misalnya ngikutin, misalnya instrukturnya kan ngadep kita, terus kayak in kanan Ini yang kiri atau kanan sih? Iya. Gue harus ngikutin lo apa? Harus mirroring atau Apalagi kan gimana? kalau kadang kita kalau misalnya nari gitu kan depannya kaca gitu. Iya, bener-bener banget. Nah, loh. Kayak aku tuh paling susah kalau ngedance tuh kaki. Kakiku tuh kaku banget, jadi kayak untuk beneran ada lekukan-lekukan kaki atau apa, gue yang atas aja upper body-nya susah dikontrol, tapi harus ngedua-duanya tuh nggak bisa. Terus misalnya kakinya apa, tangannya apa, itu motorik banget Iya, kan. benar. Jadi sebenarnya menurut aku sih menari itu salah satu selain emang dia sehat untuk badan, karena kalau working out, aku suka banget ballet working out, itu banyak di YouTube. Jadi kayak aku suka banget otot penari. Jadi yang kayak lean tapi ototnya kayak kecil-kecil Iya, tapi kayak kencang nguak gitu kan. Iya, lean tapi kencang gitu kan. Iya, kayak penari balet tuh kan kayak gila badannya tipis tapi otot Ototnya, semua iya. gitu. Jadi aku banyak olahraga di YouTube ya ballet exercise gitu, dan karena aku suka femininnya jadi kayak bentuk ototnya tuh ya bentuknya feminin gitu. Selain buat badan dia juga bagus buat otak kan, kayak tangannya kemana, Iya. kakinya kemana, jadi untuk melawan Alzheimer kayak Iya, iya, iya. Melawan itu semua ya. Jadi Iya, bener. kita ngajarin motorik Iya, iya. kalian gitu ya. Nah, modeling aku suka banget karena dari kecil kan baca majalah fashion tuh kan, ngeliatin Naomi Campbell, Tyra Banks, itu juga salah satu yang menyelamatkan aku dari bully di sekolah. Karena dulu dikatain item tapi kayak lo nggak tahu Naomi Campbell, lo nggak tahu Tyra Tyra Banks, Banks. berarti kayak You're not on my level, babe. No. Bye, Tontonan kita beda nih, Say. Sorry ya. Bye. Siap. Jadi kayak mereka ngatain aku kayak lo nggak tahu aja. Iya. Gitu. Lu nggak tahu aja. ke Kalau depannya. aja pakai Mercury. Pakai Whitney-nya. Lu aja pakai Mercury ya. Benar. Kayak nggak BPOM. Lu aja belum Bepom tuh. Nah, pertama ya actor gitu. Actor ya. Oke. Okur. Oke, berarti susu ya? Susu. Oke. It's gonna be good. Harusnya ya. Well, at least. Nancy?
gue bilang kata bonus apartemen di Nah. Paris ya. Best ya. amin ya. Amin ya. Amin. Jangan di Paris jadi ini ya yang tukang Paris maling-maling. Panjava. Jangan Paris Panjava Bandung Ya, ya. itu juga agak bingung Paris ya kalau pakai Bandung ya. kita bisa naik travel kan. Kalau di Oke. Paris Panjava mosing nanti dia. Ini selanjutnya ya. Asmara, kamu kan udah banyak main film nih. Ceritain momen paling memalukan saat kamu syuting dong. Ini kalau misal kamu bisa jawab, kamu dapat pisang. Kalau kamu nggak jawab, dapat tomat. Apa ya momen paling memalukan? Pas syuting ya? Oh, aku inget deh kayaknya. Ini lumayan memalukan tapi masih oke lah ya, nggak malu-maluin banget. Perempuan Tanah Jahanam sama Joko Anwar. Ini kayak udah jam 3 pagi. Terus tuh ada skrip yang kalau kita baca skripnya itu tulisannya Ratih VO voice over kan. Jadi ya nggak aku hafalin, kupikir nanti take-nya di studio. Iya, karena voice over kan. Voice over. Ternyata pas udah di set, masuk set disuruh ngomong. Jadi kayak mungkin Joko pinginnya kayak perasaan emosi yang biar sama. Kadang-kadang kita kalau udah di studio emosinya udah beda Iya, kan. benar-benar. Yaudah maksudnya sekalian take aja. Itu kayak 3 halaman apa gimana gitu. Terus mesti ngafalin dong. Langsung di tempat gitu. Iya, jadi aku kayak ngafalin dulu nih sebelum take sambil kayak masang clip on gitu-gitu. Terus ya udah nih ngomong udah pakai bahasa Jawa lagi kan itu. Terus ada kata-kata misalnya aku lupa nama Ki siapa lah ya. Ki Sabto misalnya. Ki Sabto berkata apa ya? Kamu beneran ngomong. Oh itu kayak agak ngeblank Ada ngeblank ya. Oke, gue gak expect tau. Bener gak sih kayak Apa apa ya? juga gak jadi apa. Aduh, Apa gara-gara tiramisu ya? gue. Tapi itu anggaplah udah setengah dialog ya. Iya. Jadi udah panjang nih. Ini karena dia tuh cerita si historinya desa itu. Cerita histori kutukannya lah. Ini udah sampai tengah. Jadi kayak mereka kan juga udah ngikutin ini bener nih. Wah, Oh, udah oke serius nih nih. ya. Oke. Si Sabto berkata apa ya? tetap emosinya. Tapi masih apa? Yang penting gue acting kan. Tapi gue ngeblank. Nah, Iya, itu dia. Itu semua ketawa. Ketemu pecah langsung ya, ulang berarti akhirnya. Tahu ya udah cut, tapi sampai sekarang kalau ketemu kru yang itu tetap kayak Ngebahas berkata lagi. apa ya? Tapi akhirnya itu ditayangin nggak klip itu? Apa tetap jadinya Kayaknya VO? enggak deh, itu nggak ditayangin. Tapi maksudnya semua orang inget. Iya, salah satu ya momen lucu lah ya, itulah Lucu ya. banget sih. Oh my god. Berarti dia dapat apa? Pisang. Dapat ya? pisang. Oke. Pakai pisau kali ya, Kak. Nah, udah gue gini. Ya udah, kan buat dipotong ya. Oke. Berarti semuanya aja nggak sih Mil? Gue enak ngeliatnya. Kenapa? Gue aja enak liatnya. Ini masih oke lah. Iya benar maksud gue. Kan ini kita blender, ini blender cuma buat wadah aja kan. Gue udah mau Jadi potong kakak ujung. gigit. Dia jatuh semua. Ini kakak gigit almond itu. True. Oke. Anyway, yang terakhir, Asmara. Di antara banyak film yang kamu mainkan, siapa lawan main yang menurut kamu bisa lebih jago acting daripada dia? Fahri Albar. Langsung jawab loh dia. Dapat madu nih ya. Kalau kamu nggak jawab dapat santan, kalau jawab dapat madu. Ya madu aja lah. Madu ya. Bagus nih dia pilihannya yang aman-aman ya. Kata gue kalau dia milihnya tomat juga bingung. Ini udah bagus semua masalahnya, masa tiba-tiba nggak kuat. Coba. Oh, Oh itu pakai otot ya? gampang loh. Untung gue cewek-cewek gym ya. Keren ya. Oh ya, kenapa Kak? Sekalian di-spill. jadi dari zaman aku suka rental VCD DVD waktu aku SMP SMA itu, salah satu temen aku yang kita suka ngerental bareng terus suka tuker-tukeran nih, namanya Tisha. Sekarang dia juga jadi orang wardrobe. Nah dia tuh yang waktu itu minjemin kayak film-filmnya Joko yang Kala, Pintu Terlarang. Nah itu Yang dulu-dulu ya, yang Iya lama-lama. yang zaman 2004, 2009 gitu. Nonton lah, terus aku kayak ngerasa pas nonton Kala kayak gila nih, Fahri Albar keren banget gitu kan. Terus tiba-tiba juga out of the blue aku dapat undangan premier Pintu Terlarang. Padahal masih anak sekolah, belum masuk industri film, tiba-tiba ada undangan itu
ke rumah aku. Dan yang diundang papaku, nama papaku. Gini, papa main sama Joko Anwar gitu. Terus papaku yang kayak nggak tahu, pokoknya itu aneh banget. Tapi itu aku datang ke premiernya Pintu Terlarang sendirian tuh kayak anak SMA cucu-cucu gitu, ngelihat kan pemain-pemain gengnya Joko zaman itu kayak wah keren banget. Pintu Terlarang juga salah satu film favorit aku, keren banget. Jadi aku tuh dari dulu emang udah ngefans gitu, ngefans sama Joko, ngefans sama timnya Joko, ngefans sama Ai gitu kan. Terus begitu tahu Pengabdi Setan 1 pasangannya sama Ai, tentu aku seneng banget gitu. Ketemu pertama disuruh latihan kan sama Joko, latihan hari gih buat adegan terakhir. Terus Ai yang kayak udah lantar aja pas take. Terus aku yang kayak deg-degan sebagai aktris baru, kayak wah dia nggak mau latihan gitu kan. Serem nih nanti kalau pas udah di set gue nggak bisa gimana ya? Jadi kira aja gue bisa gitu. Terus ya udah, besoknya kita syuting kan. Itu kan lokasi kecil banget, rumah susun ruangannya Tatakan gitu ya. segini kayak lebih kecil mungkin karena ada properti. Dan itu Bang Ical di dalam kan pakai kamera, dia muter-muternya tuh sendiri. Terus kita gerak, dia ngambil. Itu kita 3 kali take dengan 3 lagu yang berbeda dan 3 mood yang berbeda. Jadi ada yang lebih slow, lebih romantis, ada yang lebih kayak horor, terus ada yang mungkin lebih passionate tapi kayak lebih misterius. Jadi moodnya beda-beda. Dan 3-tiganya tuh aku ngerasa chemistry-nya langsung dapet walaupun kita nggak ada babi bu sebelumnya, nggak ada latihan. Dan aku suka banget sama aktor yang kamera on kamera off langsung bisa switch. Gitu. Jadi kayak bener-bener ya dia panasnya cepet, off-nya juga cepet dan nggak mengganggu kehidupan gitu loh. Bukan yang kayak jangan ngomong sama aku gitu. Gue masih ke bawah yang tadi. Diem dulu. Maksudnya aku ngerti tiap orang cara kerjanya beda-beda. Benar. Cuman dengan seperti itu juga kita jadi nggak takut salah kan. Maksudnya of course kita saling menghargai pekerjaan satu sama lain. Cuman kadang-kadang kalau misalnya yang masih nyangkut kan kita nggak tahu, terus kayak jadi salah. Jadinya takut salah gerak gitu iya, kan. nah dengan kayak gini nggak tahu ya. Menurut aku chemistry-nya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi aku ngerasa ya karakter Batara sama Darmina tuh bener-bener kayak aku bersyukur banget dikasih Joko untuk connect sama Ai di karakter Batara dan Darmina, dan emang kita benar-benar seneng banget maininnya. Bener-bener klop banget ya. Betul. Dia menjawab semuanya guys. Jujur lah, aku jujur. Jujur dia ya, dia ini Jujur. enak nih. Oke, mari kita blender. Ini adalah smoothie kejujuran. Mau ada keringet-keringetnya apa kayak smooth banget aja kak? Mau kita tambahin ya scoopnya. Udah kali ya? Ya. Booze who? We don't know her. Untung nggak pakai ini ya, seledri. Benar. Untung kamu juga Itu yang bukan terakhir seledri, jawab. kayak itu daun mint. Jadi garnish ya. Ini enaknya buat full. Iya, Benar. betul. Ini kamu nggak harus habisin ya, Beb. Tapi ini kayaknya wanginya Coba sih. icip aja dikit aja. Nggak apa-apa. Well, I mean, Kita coba ya. Kapan lagi dibikinin smoothies sama Slay and Slay. Pun nggak ada esnya ya. Jadi kayak nggak kehitung deh kayaknya smooth. Is it good? Enak. Endul. Endul. Endulita Bambang. Endulita Bambang. Enak ya. Oke. Oke. Nah, oke buat Asmara, buat kamu sendiri nih rencana kedepannya terus kamu maunya apa gitu? Ada dream list yang kamu pengen capai nggak ke depannya? Nah, kalau dream list sebenarnya banyak, cuman aku juga nggak mau spill kan, ya. takut jinx. Betul. Aku ngerti. Cuman at least buat kejadian tanggal 16 kemarin untuk The Impossible Shadow, aku ngerasa lebih punya self confidence karena mungkin setelah kerja di perfilman dari 2017, kadang-kadang kayak kok gue dapet karakternya misalnya dapet tawarannya mirip-mirip terus, atau misalnya baca tawaran skrip kok kayak aku nggak suka tapi aku gimana ya, apa mesti ambil apa enggak ya, banyak pertanyaan kayak gitu kan. At least ini bikin aku punya self confidence kayak oh ternyata gue bisa nulis, oh ternyata gue bisa direct walaupun masih kecil-kecilan gitu, oh ternyata gue bisa produce, oh ternyata gue bisa ngetok orang satu-satu bisa jadi sponsor apa enggak. Jadi aku jadi kepikiran kayak
ternyata gue bisa dong bikin project sendiri. Kayaknya itu jadi kayak amunisi aku untuk pelan-pelan tuh bikin sesuatu kecil-kecilan, mungkin makin lama jadi makin gede. Mungkin dari teater ini, karena dia juga kemarin feedbacknya bagus banget, kayak apa kita bisa tampilin lagi, apa kita misal tour kecil-kecilan Southeast Asia gitu, karena under Institut Français juga kan, tiap negara kan mereka juga ada. Jadi kayak ada ide-ide kayak gini yang jangan-jangan bisa ya gitu. Itu big start lah. Iya, jadi kayak maksudnya mungkin aku mau fokus ke diri aku untuk mengembangkan kayak ide-ide kreatif yang selama ini teredam karena kebanyakan ngerjain yang lain gitu. Mungkin aku berdoa dan terus aktif buat supaya ide-ide kreatif aku juga pelan-pelan jalan dan jadi sesuatu gitu sih, mungkin itu kayak manifestasi yang terdekat. Semua katakan amin. Amin. Sekarang kita makin bakal banyak skillnya Kak Asmara yang bisa digali-gali lagi betul. ya. Itu tapi Gali. bakal ditayangin nggak sih, Beb? Maksudnya kayak itu kan kemarin tuh offline gitu kan, dan itu live show gitu kan. Kayak terus berarti itu cuma satu kali kesempatan aja untuk orang nonton? Nah, aku juga kayak lagi Aku sebenarnya abis ini aku mau meeting sama co-producer aku kayak possibilities misal apa show lagi atau misalnya materi yang kita udah ada misalnya digodok jadi misalnya dokumenter. Iya. Jadi kayak dari footage latihan misalnya itu kan bisa jadi film dokumenter juga gitu. Atau misalnya dari show ini terus dibikin film pendek kayak inspired by this show, kayak banyak banget perintilan yang bisa dikerjain gitu. Aku support 100% karena aku kepo banget. Thank Aku kepo banget, you. kemarin gue nggak bisa hadir, sayang banget. Oke, sekarang kita bakal masuk ke WC Wadah Komen. Kotek-kotek. Wadah Komen tuh ada di sini, Beb. Wow. Ini bukan toilet sembarang kloset ya. Ya Allah. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan Dari netizen gitu. Slaytizen namanya, Cuna. Gitar. Oh, gitar. Gitar jreng. Ini pertama ada dari @bgsyoki_. Gimana sih cara kamu nanggepin komentar negatif dari Kak Asmara sebagai public figure? Oh, ya. Maksudnya aku menanggapi komentar-komentar negatif, hate comment gitu sebagai public figure tuh gimana kamu nanggepinnya? Nah, kebetulan tuh aku lumayan jarang ya. Mudah-mudahan abis ini nggak diserang. Ya. Cuman aku ngerasa aku jarang dapet hate comment. Iya. Apa mungkin karena apa adanya dari dulu Dajjal ya Dajjal Iya. aja gitu. Jadi kayak bodo amat. Kamu dari kecil aja udah bodo amat. Jadi kayak Dari zaman SMA aja udah bodo amat ya, lo mau bilang gue apa kek. Jadi Yang kayak lagi mungkin bikin komen. karena emang oh ya dia mah emang Dajjal gitu kan. Iya, udah dimengerti gitu ya. ya udah gue juga nggak mau bikin energi gue habis buat komen dia. Gue nggak juara juga. Karena emang munculnya bukan dari yang kayak kamu kemas, aku nih Baik-baik. baik, Iya. aku nih apa, kamu apa adanya aja. Kayak kan dari aku muncul. memang anak syaitan Betul. gitu. Iya. Jadi kamu jarang banget dapat hate comment. Iya malah yang kayak bagus Kak, buka Kak, terus kayak Terus Kak, ayo kayak show Iya, betul. gitu. Kalau Iya, bukan dia, kayaknya misalnya gue Iya. akan dijudge deh kayaknya. Iya, tapi kalau dia kalau tuh keren-keren aja gitu loh. pantas aja gitu, ngapain Kayak, aja. Kak, slay, Iya, tiap-tiap. mother is Mother is mother. mothering gitu kan. Kalau Bener. kita kan langsung dikasih ayat-ayat ya. Iya, Tapi kalau dia tuh langsung oh my god Astaga. mother gitu kan. Beda aja sih, beda. Gitu. Ini selanjutnya ada dari MN Dali. Aduh, ini second account nih pasti. Namanya ribet banget. I know you are so talented, love, but please tell us satu karaktermu di film yang meraninnya tuh struggle banget. Oh my god, film terakhir yang kayaknya sih aku nggak spill sih, soalnya udah beberapa media cover. Black Coffee, filmnya Jeremias Nyangon. Itu susah banget yang syuting di Takengon. Itu pakai bahasa Takengon juga. Itu daerah mana, Beb? Di Aceh yang aku bilang 6 jam dari Banda. Oh, yang kemarin itu kamu di mobil. Kalau kayak gitu tuh kamu cuma kayak memperdalam skrip yang pakai bahasa itu atau kayak kamu research dan belajar juga? Kalau aku ya biasanya ini aku terapin ke semua project, jadi nggak cuman ini doang. Biasanya tuh aku punya kayak beberapa riset literatur, jadi kayak buku-buku yang mensupport karakter itu, either kayak
Misalnya tahun ini, misalnya aku meranin peran tahun 1930. Misalnya aku nyari buku yang settingannya 1930. Jadi kayak kehidupannya kayak itu zaman apa, kayak gimana. Jadi at least di imajinasi aku kebentuk ruang dan waktunya gitu loh. Walaupun misalnya karakter di bukunya sama karakter yang aku peranin nggak sama, tapi kayak buat aku imajinasi kayak situasi politiknya kayak apa sih, kayak jadi perempuan zaman itu kayak apa, kayak gitu-gitu lah. Jadi biasanya selain dari pegangan skrip, dan kalau misalnya kita meranin sesuatu yang bahasanya bukan bahasa sehari-hari kita pakai, itu ada dialek coachnya. Jadi tiap hari kayak kelas bahasa ya. Takengon gitu. Berarti belajar intonasinya juga ya? Intonasi, terus kayak banyak juga yang direkam, jadi kayak kita hari-hari juga dengerin, mau mandi dengerin, mau makan dengerin. Tapi kamu juga lumayan baru tahu, maksudnya teman-teman aku yang aktor tuh biasanya mereka kalau misalnya mau belajar peran, mereka nonton kamu baca. Mereka maksudnya biasa kayak misalnya nih, mereka dapetin peran sebagai orang yang berperang di tahun 90 berapa gitu. Mereka tuh lebih seringnya nonton. Gitu. Kalau kamu baca? Kalau aku mungkin karena buat nge-build imajinasinya. Dan buat aku nonton juga, aku suka juga nonton. Tapi kalau nonton, kita udah lihat hasil kerja orang. Kan itu bukan dokumenter kan? Iya, itu hasil interpretasi aktor tersebut untuk karakter itu. Jadi kita udah dapet kerjaan yang udah di rework. Beda kalau misalnya aku jadi PSK gitu ya, jadi prostitusi gitu, jadi prostitut. Aku nonton film-film dokumenter tentang prostitut, kayak mereka diwawancara, ngelihat rumahnya yang asli kayak gimana dia, misal habis dibayar, terus dia jalan kaki sendirian masuk gang, terus habis itu masak telur buat anaknya, itu kan kita beneran lihat kehidupan nyata. Tapi kalau misalnya kita nonton film tentang prostitut, misalnya nonton Malena gitu ya, Tornatore, ya itu kan udah reworknya Tornatore, udah si Monica Bellucci nge-rework dia jadi prostitut. Jadi aku ngerasa kita nonton orang yang udah dia ngegodok gitu. Sedangkan itu PR aktor buat ngegodok sendiri gitu. Oh ya, true, make sense. Oh my god, kamu keren banget. Thank you so much. Oke, next, ini dari Q Hayaks. Selama main film horor, pernah nggak sampai diikutin sama setan ke rumah? Nah, mungkin aku nggak sensitif atau apa ya, cuman kayak selama aku syuting film horor, aku sih pribadi nggak pernah ngalamin hal-hal aneh. Maksudnya mungkin kalau di lokasi tiba-tiba ada yang kesurupan atau apa, atau misalnya teman sendiri kayak lagi ngelihat apa di produksi yang sama, tapi sampai sekarang nggak pernah kejadian ke aku, dan mudah-mudahan tidak akan kejadian alhamdulillah. Itu nggak akan kejadian karena kamu anaknya bodo amatan. Kayak setan juga segen kali ya. Kayak aduh, gue males deh ngikutin dia. Aku nggak syuting aja diikutin nih. Kemarin sama dia. Kadang-kadang aku mungkin sensitif, kayak misalnya masuk ruangan kayak kayak kok nggak enak, tapi nggak sampai yang kayak ngeliat atau apa. Dan misalnya kamar mandi, waktu itu hotelnya Perempuan Tanah Jahanam yang di Banyuwangi itu lumayan serem. Misalnya kamar mandinya gede banget, terus ada bathtub apa. Aku tiap kali syuting tuh pasti mandinya lama kan. Lulur lah, scrub lah, inilah itulah, krimnya 1 5 kilo gitu kan. Itu nggak ada yang aku skip karena ketakutan tetep deh rendeman. Bodoh beda ya, saya perawatan beda ya. Yang paling serem kan kadang-kadang nyopot soft lens, kayak gitu. Tetap copot, terus pakai skincare, ketakutan deh. Tapi nggak boleh moisturizer skip ya. Tidak boleh. And sunscreen apalagi ya. Bisa nih abis ini ngeluarin skincare. bisa say. Ya. Ini next ada dari Luf Napi. Pernah ada di fase jenuh nggak Kak Asmara selama main film genre horor terutama? Ini aku lagi jenuh, makanya aku produksi sendiri, sutradara sendiri, nulis sendiri. Ini kayak apa ya? Testamen aku karena kejenuhan aku, kayak ya udah gue jenuh, ya udah gue bikin sendiri yang gue suka gitu. Tapi ini jadi kayak pacuan kamu kalau misalnya kamu jenuh lagi, kamu akan nyari sesuatu hal yang bisa digali lagi. Makanya benar-benar project si kecil-kecilan The Impossible Shadow ini benar-benar ngasih aku kayak self confidence yang luar biasa. Apalagi kan punya tim tuh yang semuanya udah profesional ya. Kayak Yulia Evina Bara, salah satu produser kita yang
terkeren lah gitu. Dani Huda juga co-director aku keren banget, maksudnya bisa dapet Jonah Fit, drummernya White Shoes tuh main di aku gitu, kayak maksudnya semua orang yang andil di sini tuh kayak semuanya udah keren-keren, tapi mereka mau ikut bareng aku. Dan ibaratnya kalau di sini status aku sutradara kan berarti aku yang ngatur ya, kayak mereka mau aja diatur sama aku. Baru bikin lagi dia, kata gue kayak mereka percaya aja ya. Iya, mereka percaya aja, jadi bener-bener aku terima kasih. Dan ya di awal aku juga bilang kayak ini aku baru pertama kali, aku nggak tahu apa-apa, jadi tolong lead aku gitu. Keren. Amazing. Semoga aja lagi ya kayak gitu-gitu. Amin, Kemarin amin. aku ngeliat di cuplikan temen aku Guf. Kan dia Kamu datang juga ya? Enggak, aku nggak datang, cuma aku ngeliat Kak Asmara acting itu bagus banget. Terus ada dance-nya juga. She's always been good. She's that girl. She's that girl. Ini dari next giveaway. Apa tanggapan keluarga kakak when you started your modeling career and acting career? Slay! Mereka kayak slay, you do you girl gitu ya? Dulu papaku sering banget nganterin kayak casting, photoshoot, kayak support banget deh gitu. Terus mamaku juga kayak, mamaku kayak bantuin, misalnya kayak, ya namanya juga ya, ibu-ibu selalu bisa menemukan apapun itu yang ada di caranya rumah. ya. Mah, celana aku yang bentuknya cawet. Kayak Cawet itu ada di mana ya? Kayak bingung cawet itu seperti apa terus ya? yang kayak ini gitu. Nggak tahu. Langsung kayak Kayaknya aku gitu pakai ya. gitu. Iya, aku pakai. Pas aku tahu cawet itu gimana kayak Wow, gitu ya. keren. Oke, berarti dari dulu ya tadi lu juga udah cerita sih sebenarnya keluarga tuh very supportive ya. Banget gitu. Kalau lu terakhir diusir tuh kenapa sih kira-kira? Gue gak bisa cerita. Kayak deep banget gitu ya. Iya. Gak apa-apa, we say thank you to our trauma. It makes us Betul. strong. Benar. It makes us funny. Ya, Iya, it makes money. Iya, tapi itu beneran tau Kak Asmara, kayak aku ngelihat dari, maksudnya nggak tahu ya, penglihatan aku kayak aku ngobrol sama komedian apa segala macam, kayak mereka tuh rata-rata pada punya trauma-trauma masa Iya. kecil gitu, entah yang kayak bikin mereka tuh imajinasinya jadi kayak kocak aja. Ya menurut aku semua orang yang kerja di industri kreatif ya, itu semuanya kayak olahan trauma Betul, mereka benar. sih. Maksudnya kalau dari cerita aku kan sebenarnya kalian nggak bisa mencium sesuatu yang aneh dari keluarga. Tapi keluargaku juga, banyak keanehan-keanehan Iya, iya. pastinya. Itu juga banyak ya. Betul. Jadi kayak itu juga menjadi fuel aku. Oke. Tepuk tangan untuk Asmara Abigail guys. Thank you so much Kak Asmara udah datang ke Slense. Thank you so much. Thank you so Senang much. Thank you so sekali. much. Semoga project-project selanjutnya selalu gong. Amin. Dan semoga kita bisa seproject bareng. Iya dong. Amin. Itu Semoga Amin, lancar terus karirnya. Amin, amin, Pokoknya amin. semoga ada karya selanjutnya yang bisa kita Yes. tonton. Amin, amin, Betul. amin. Dan guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Komen juga di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Dah.